والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتطمع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتطمع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتطمع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di pagi hari yang insyaallah penuh berkah ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan daripada kitab Risalatul Mudzakarah, yang mana di sini disebutkan oleh beliau alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal insana min tin, yang telah menciptakan manusia dari tanah. Kalau kita melihat dalam Al-Qur'an, yang diciptakan dari tanah itu hanya Adam. Adapun yang selanjutnya hanya memiliki unsur tanah, tapi tidak dari tanah. Sebab mereka turun-temurun, Allah katakan wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin dalam Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan Allah menciptakan khalaqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, sedangkan keturunannya kata Allah diciptakan dari air sperma. Namun tetap karena kakeknya Adam, karena manusia pertama kali diciptakan dari tanah, maka turun-temurun ada unsur tanahnya. Hanya saja untuk perkembangbiakan menggunakan sperma. Nah, masyaallah hadirin, ada ulama menyatakan hikmah manusia diciptakan atau berketurunan melalui sperma, melalui air yang hina, sangat-sangat hina. Tujuannya agar manusia ketika sudah dewasa merasa bahwasanya dia itu sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang hebat. Allah katakan di surah An-Nisa wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Bisa kita lihat juga di surah At-Taubah, di surah Ar-Rum. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu Allahu ma yasha' innallaha 'alimun qadir. Di dalam ayat tersebut masyaallah hadirin, Allah menyebutkan kelemahan 3 kali. Artinya setiap manusia akan melalui fase lemah 3 kali. Dan ini juga Allah nyatakan dalam Al-Quran, tsumma radadnahu asfala safilin. Itu adalah fase lemah. Lemah yang pertama adalah sperma. Lemah yang kedua adalah lahir menjadi bayi. Bayi lemah, nggak ada kekuatan sama sekali. Mau makan aja cuma bisa ngerengek nangis. Bayi lemah, berjalan aja belum bisa. Bayi lemah, minta sesuatu aja nggak bisa ngomong. Matanya aja kalau misalnya masih baru lahir itu rabun, nggak kelihatan, ya nggak kelihatan, masih rabun banget kata dokter. Itu diteliti oleh ilmu kedokteran. Terus itu fase kedua bayi. Fase ketiga tua, lemah lagi. Balik ke kecil lagi. Untuk melakukan sesuatu butuh bantuan tongkat, butuh bantuan orang lain. Mau sholat berdiri aja gemeter, terkadang kagak kuat. Untuk makan aja terkadang perlu disumpin, nggak bisa mengangkat sendoknya. Balik lemah lagi. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan itu lemah. Walaupun kita berada sekarang di masa kuat, masa muda atau masa umur 50-60 yang masih gagah, tapi tetap banyakkan lemahnya daripada kuatnya.
banyak lemahnya daripada kuatnya. Maka ada ulama menyatakan diciptakannya manusia dari sperma biar sadar dia itu diciptain dari sesuatu yang menjijikkan. Kenapa mau sombong? Itu tujuannya. Ya, itu tujuannya. Begitupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, kenapa sih manusia sombong? Padahal lahir hina, mati hina. Hidup membawa yang hina. Lahir dari air sperma yang menjijikkan. Wafat menjadi bangkai yang menjijikkan. Orang kalau udah wafat, bawaannya pengen cepat-cepat dikuburin aja, karena kalau udah kelamaan bau busuk membangkai. Hidup membawa sesuatu yang hina, kotoran ini karena ketutup pakai baju. Udah ketutup pakai baju, tubuh kita pun kagak transparan. Kalau transparan kayak plastik kayak gini, ya Allah, kita mungkin udah melihat satu sama lain jijik. Tapi Allah tutupi aib kita, Allah tutupi kotoran kita. Maka kata Sayyidina Ali, udah tahu hidup hina, mati hina, maksudnya dalam keadaan hina terakhirnya, lahir pun dari sesuatu yang hina, apa yang mau disombongin? Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qutilal insanu ma akfara." Qutila di sini bukan berarti arti dengan terbunuh. Jadi inilah indahnya Al-Quran. Tidak semua orang bisa mengartikan Al-Quran hanya dengan memahami bahasa Arab saja. Tapi dia harus memiliki alat atau perangkat ilmu-ilmu yang lain. Baik itu sastra, balaghah, baik itu mantik, baik itu badiah, baik itu bayan dan lain-lain. Makanya tim pelajna penerjemah Al-Quran, biasanya kita ada terjemahan Al-Quran, itu bukan cuma orang-orang yang bisa bahasa Arab saja. Karena kalau dia cuma ngandalin bisa bahasa Arab, otomatis dia akan salah di dalam memaknai beberapa ayat. Ya, makanya memang ada ilmunya di sini. Ketika Allah mengatakan qutilal insanu ma akfar. Qutila di sini kan kalau diartikan tekstual, qutila diambil dari kalimat qatala, yang arti membunuh. Qutila terbunuh, manusia terbunuh. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah celaka manusia. Ya, celakalah manusia. Kenapa celaka? Qutila insan ma akfar. Sungguh mereka itu orang yang kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Min ayyi syai'in khalaq. Emang mereka itu dicintai dari apa sih sampai kufur nikmat, sampai sombong kata Allah? Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Padahal mereka diciptakan dari nutfah. Di dalam ilmu balaghah, ilmu sastra bahasa Arab, kenapa sih nutfah sperma itu nggak pakai alif lam? Padahal Pak, bisa saja sebenarnya nutfah itu ditambahin alif lam, minan nutfah. Tapi Allah nggak menambahkan alif lam. Allah bilang min nutfatin. Ya, nggak ada alif lamnya. Apa tujuannya? Untuk menjelaskan lagi litahqir. Jadi ada beberapa kalimat yang kalau kagak dipakein alif lam itu ada faedah. Faedahnya apa? Litahqir, untuk merendahkan, nunjukin kita ini kagak ada apa-apanya. Makanya masyaallah hadirin, nggak heran kalau ada orang yang sombong pasti dijatuhin sama Allah. Kalau ada orang yang sombong langsung dijerumuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis, ahli ibadah, orang yang dekat sama Allah, dia dulunya sejajar sama malaikat, orang yang terdekat dengan Allah. Ya, bahkan ketika Allah mengatakan wa qulna lil malaikati isjudu, malaikat pada saat walaupun beda jenis malaikat sama iblis, tapi ketika mengatakan lil malaikat di situ juga termasuk di dalamnya iblis, perintah tersebut. Walaupun mereka bukan malaikat, bukan diciptakan dari cahaya, tapi karena ketaatan yang mirip seperti malaikat, maka Allah menggabungkan perumpamaan tersebut. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Cuma yang kagak mau sujud iblis. Cuma itu doang subhanallah. Dia mengatakan qala ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Enggak ada masalah lain, enggak ada dosa lain, dosa itu doang. Gara-gara dia sombong langsung dijatuhin oleh Allah sejatuh-jatuhnya. Kata Allah, qala bitu minha jami'a, keluarlah dari surga ini.
Bahkan dalam ayat Allah mengatakan wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Engkau akan mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Gara-gara sombong. Makanya manusia kalau sombong ya berakhir sama. Berakhir sama. Maka dalam Al-Quran juga di surah Al-Hasyr, falamma kafara qala inni bari'un minkum. Setan itu menggoda kita biar sama dia. Kalau kita udah sejalan sama dia di akhirat, entah pada saat pertanggungjawaban amal dia bakal angkat tangan. Dibilang ini bari'un minka, aku angkat tangan, aku takut sama Tuhan. Itu setan, itu iblis kayak gitu kan. Ala kulli hal, kita masih di dalam mukadimah. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Wa akhrajal mu'minina al-mutawassina bil haqqi was sabri min zumratil khasirin. Allah di dalam Al-Qur'an telah menggambarkan bahwasanya secara mutlakul jabar, secara umum semua manusia tanpa terkecuali bakal binasa, rugi. Kata Allah wal 'asri, demi masa. Bisa juga artinya bukan demi masa tapi demi waktu asal. Itu tertera dalam kitab tafsir Jalalain. Maka dari sini masyaallah hadirin, ulama berbeda pendapat. Ya. Di antara 5 sholat mana yang paling afdal? Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu, kata Allah di surah Al-Baqarah. Wassalatil wusta, dan sholat tengah-tengah. Ya. Sholat tengah-tengah itu termasuk 5 sholat ini. Tapi yang mana yang tengah? Dan ulama tafsir menyatakan tidaklah disebutkan sesuatu ya secara umum lalu diperincikan setelahnya, menunjukkan yang diperincikan ini adalah yang paling mulia di antara yang lain. Karena Allah menyatakan pertama, jagalah sholat 5 waktu, wassalatil wusta, dan sholat yang tengah. Yang tengah ini masuk dari sini, cuma kenapa dikhususkan? Berarti ada khususiyah, ada keistimewaan. Nah, sholat tengah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat yang tengah itu sholat subuh, karena dia berada di tengah-tengah antara malam sama siang. Ya, kalau sholat malam kan maghrib, isya, matahari udah terbenam. Kalau ini kan matahari udah terbit, walaupun cahayanya belum terang benderang banget, tapi udah terbit, dulu fajar. Sedangkan zuhur dan asar berada di waktu siang. Ada juga yang mengatakan waktu sholat yang tengah itu adalah sholat asar. Ya, sholat asar. Sebab dia juga berada di tengah-tengah. Tengah-tengah dalam artian kalau maghrib isya matahari udah terbenam, ya. Kalau subuh matahari udah terbit, zuhur udah terbit juga, udah kelihatan banget. Artinya yang tengah-tengah asar. Dan di sini ada khilaf antar ulama. Karena Allah mengatakan sholat yang tengah, yang mana tengahnya Allah bersumpah 2 kali. Ada wal asri, ada wal fajri. Ya, makanya ulama sangat menjaga 2 hal ini. Namun mayoritas ulama menyatakan sholat yang tengah ini adalah sholat asar. Jadi wal asri di situ ada 2 makna. Ada wal asri demi masa, ada wal asri demi waktu asar. Karena asar sama masa bahasa Arabnya sama, asrun. Ala kulli hal, Allah menyatakan wal asri demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia merugi. Ya, semua manusia merugi. Sejak kapan mereka merugi? Ulama menyatakan sejak mereka diciptakan di muka bumi. Ya, sejak mereka diciptakan di muka bumi. Makanya itu ada yang mengatakan manusia itu ketika lahir dia nangis karena merasa mereka merugi. Ya, masuk ke sini dia pasti akan mendapatkan ujian. Masuk ke muka bumi dia akan mendapatkan rintangan dan ada kemungkinan besar dimurkai oleh Allah, tergoda dengan setan. Belum tentu wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi Allah menyatakan setelah mengatakan semua manusia tanpa terkecuali, innal insana lafi khusrin, lalu ada pengecualian illa. Makanya masyaallah hadirin, ulama mengatakan kalau membaca ulama tajwid ya, di dalam bab al-ilmul waqf wal ibtida, ilmu memulai dan stop di dalam bacaan, dikatakan kalau baca wal asri jangan sampai khusrin.
Karena kalau kita sampai khusrin, ya khawatir di situ ada pengumuman saja, tidak ada pengkhususan, tidak ada pengecualian. Jadi paling enggak wal asri innal insana lafi khusrin illa. Habis ini ulang lagi, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalau kita stop harus di dalam kalimat yang sempurna. Nah di situ kan ada pengecualian. Pengecuali ini tergabung dengan kalimat sebelumnya. Ya, memang ada Pak beberapa ayat yang mulainya itu berkaitan dengan ayat sebelumnya. Seperti contoh di dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. Stop. Ayat selanjutnya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Maka kita bisa lihat juga para ulama-ulama ahli qiraat di Saudi, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan juga di Maqari, ada di tempat di Madinah itu namanya Maqari, tempat pembelajaran Al-Quran. Di situ kalau baca la'allakum tatafakkarun, mereka sambung la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Padahal tatafakkarun sudah di akhir ayat. Begitupun wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati sampai akhir ayat. Nah, Allah nyatakan yang enggak merugi di muka bumi hanya orang-orang yang beriman. Illal ladzina aamanu wa 'amilus shalihaati, dan beramal soleh. Sebab kenapa? Karena mereka hidup di muka bumi, orang yang beriman dan beramal soleh ini tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sebab mereka selalu saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, mereka saling mengingatkan dalam kebaikan. Mereka selalu mengajak kepada hal-hal yang baik, mencegah kepada kemungkaran, dan mereka selalu sabar. Sebab hidup nggak mungkin nggak sabar. Hidup kagak ada yang lempeng. Hidup pasti ada ujian. Ya, orang yang kagak sabar maka dia nggak berarti dia orang yang merugi, nggak beruntung. Tidak ada orang hidup yang nggak ada rintangan. Sekelas Nabi Muhammad dapat cinta Allah, kekasih Allah, orang yang dekat sama Allah, ujiannya menjadi ujian paling besar di antara yang lain. Sampai masyarakat hadirin, Nabi Muhammad pernah diblokade 3 tahun. Ya, diasingkan selama 3 tahun di sini Bani Muthalib. Itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Orang yang datangin ngasih makan, ngasih minum, dia yang bakal dimarahin, dia yang bakal dipukul-pukulin, disiksa sama masyarakat. Nabi pernah disayembarain mau dibunuh. Nabi pernah sujud ditaruh kotoran Allah. Itu Nabi Muhammad. Nabi pernah keluar dari rumah nggak bisa, depannya duri semua ditaruh oleh Abu Lahab dan istrinya. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Sampai Allah gambarkan karena dia yang halangin jalan Nabi, di akhirat dia bakal bawa kayu bakar untuk membakar dirinya sendiri. Hammalatal hatab. Jadi maaf hadirin, itu Nabi Muhammad pernah seharian kagak makan, pernah 3 hari kagak makan, sebagaimana hadis yang dinyatakan di dalam kitab hadis. Ketika Nabi Muhammad datang ke rumah Fatimah memasakkan sebuah makanan. Kata Rasulullah, ya Fatimah, kalau engkau tahu ini adalah potongan roti pertama yang masuk ke perut ayahmu setelah 3 hari. Pernah Nabi juga dikatakan di dalam kitab Syama'il karya Imam Tirmidzi, kalau udah makan siang nggak makan malam lagi, kalau udah makan malam besok pagi kagak ada makanan. Itu Nabi. Jadi sehari sekali karena nggak ada makanan. Seringkali seharian itu cuma cukup dengan korma sama air zam-zam doang, nggak ada yang lain. Itu Nabi Muhammad. Ujiannya banyak. Laki dia kagak mau ada ujian, nggak mungkin. Allah katakan dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut, kata Allah, ahasiban nas ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu merasa mereka udah beriman lalu cukup nggak ada ujian? Enggak. Walaupun fatanna alladziina min qablihim, kami telah menguji orang-orang yang sebelum kalian, kata Allah. Tujuannya untuk apa? Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Agar kami tahu siapa yang tulus, siapa yang tidak. Jadi pasti ada ujian. Nah, untuk melewati ujian ini perlu kesabaran. Makanya orang mengatakan orang yang gak bakal merugi di muka bumi adalah beriman dan beramal soleh. Sebab mereka dengan imannya, dengan amal solehnya, mereka selalu menasihati antar sesama, dan mereka juga sabar dalam melalui kehidupan ini. Lalu juga di sini dikatakan wa amara ibadahu alladziina aamanu bit ta'awun 'alal birri wat taqwa.
taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu membantu satu dengan yang lain di dalam ketakwaan, bukan di dalam dosa. Wa akhbarahum anna akramahum 'indahum atqahum. Dan Allah mengabarkan kepada mereka yang paling mulia di antara mereka itu bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena nasab, tapi yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum wa annahu waliyyul muttaqin. Dan Allah lah zat yang menjaga atau memiliki, mengatur urusan orang-orang yang bertakwa. Tidaklah disebutkan waliyyul muttaqin di sini kecuali orang-orang yang bertakwa itu urusan hidupnya udah ditanggung, udah dijamin semuanya oleh Allah. Tak bakal dibahas setelah bab ini. Wa annahu ma khalaqal jinna wal ins illa liya'budun. Sedangkan manusia dan jin juga diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah. La liya'mur dunya wa yajmul amwal. Bukan berarti mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dunia. Mereka tidaklah Allah ciptakan Adam sebagai khalifah. Adam wafat digantikan oleh keturunannya secara turun-temurun. Bukan berarti untuk memakmurkan dunia, tapi untuk menghidupkan dunia dengan ibadah dan takwa. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf, kalau kita cuma kerja doang, Pak, kerja banting tulang, terus kita kaya, hanya menjaga kelestarian alam, itu bagus. Tapi bukan itu tujuan utama di dalam kehidupan. Bukan itu tujuan utama di dalam Allah menciptakan Adam dan menjadikannya sebagai khalifah. Ya, bukan itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Itu kan malaikat pada komplain. Walaupun mereka bukan komplain yang sesungguhnya, cuma kayak agak percaya gitu. Kok manusia sih? Sampai mereka mengatakan kepada Allah, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, ya Allah, kenapa manusia? Mereka menumpahkan darah, mereka akan menghancurkan muka bumi, mereka gak bakal memakmurkan bumi. Sedangkan kami adalah orang yang bertasbih, sedangkan kami orang yang ahli ibadah. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Sebab dunia bukan hanya untuk ibadah saja, ya, tapi ibadah prioritas. Buktinya apa? Ketika para malaikat ngomong kami lebih hebat ibadah daripada manusia. Malaikat itu kalau misalnya udah ada perintah ibadah nggak bakal keluar dari ibadah itu sampai mencabut perintahnya. La ya'suna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Itu dalam Al-Qur'an semua. Tapi tujuan yang lain kan untuk memakmurkan muka bumi. Tapi kalau cuma makmurin doang, kagak ada ibadahnya, itu juga bukan tujuan khalifah yang sesungguhnya. Makanya Adam ketika diturunkan langsung ada perintah ibadah, perintah mendekat, ya. Karena memang tujuannya adalah dengan memakmurkan muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan dengan cara beribadah kepada Allah. Di surah Al-A'raf Allah katakan, walau an ahlal qur'an, kalau orang-orang di muka bumi beriman, wattaqau, dan ada ketakutan kepada Allah, lalu ada semangat untuk bekerja, maka la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka Allah jamin akan ada keberkahan dari langit dan dari bumi dikucurkan semua untuknya. Tapi mereka enggak mau. Mereka cuma fokus dengan dunianya, fokus melestarikannya, fokus memakmurkannya, tapi mereka lupa ibadah kepada Allah. Makanya banyak daerahnya bagus, lestari, rindang, nyaman, tapi nggak tahu binasa. Tapi ternyata penduduknya penduduk yang bejat. Ya, dan di situ nggak bakal kita dapatkan kemakmuran, ketenangan nggak bakal dapat. Berbeda kalau kita lihat seperti di Masjid Nabawi, ya, seperti di Masjidil Haram, yang ketika kita datang ke tempat itu secara khusus kota, membuat hati kita tenang. Sebab bukan hanya makmur kotanya, ya, tapi dari zaman Nabi. Kalau sekarang kan makmur kotanya, tapi ketenangan itu bukan hanya sekarang ketika semuanya megah, hotel bagus, tapi ketenangan itu bahkan sudah didapatkan oleh para sahabat ketika daerahnya masih biasa-biasa saja, nggak semaju sekarang. Sebab apa? Pertama, mereka kerja,
tapi ibadah dia mereka jadikan prioritas. Pendekatan diri kepada Allah itu hal yang utama. Makanya kata Allah, kami berikan keberkahan. Masyaallah hadirin, sampai itu Madinah dapat keberkahan 2 kali lipat dari Mekah. Karena Mekah pada saat orang musyrik, maka orang-orang yang beriman mereka nyembah berhala pada saat itu. Sedangkan Madinah semuanya orang-orang yang beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Hukum Islam diterapkan pada saat itu. Mereka datang ke masjid. Dari sini Allah berkahi 2 kali lipat. Apalagi Nabi pernah doa, nambah jadi lagi. Nah, Nabi pernah berdoa, ya Allah jadikanlah Madinah berkah 2 kali lipat lebih dari yang kau berikan daripada kota Mekah. Nah, makanya kita kalau mau berkah, minimal dimulai dari rumah kita dulu. Kalau kita pengen rumah kita menjadi berkah, rumah kita menjadi bagus, bukan cuma mengisi rumah tersebut dengan hal-hal yang bagus, furniturnya mewah, ya semua fasilitas ada. Banyak orang fasilitasnya bagus, rumahnya mewah. Kita kalau lihat megah banget, tapi masuk ke dalam rumahnya itu nggak enak hati. Yang punya rumah pun sama, nggak merasakan baiti jannati. Dia merasakan baiti nari, rumahku nerakaku. Nggak nyaman di rumah. Sebab apa? Nggak ada ketakwaan di situ. Nggak ada ibadahnya di situ. Makanya Nabi mengatakan, jangan sampai rumah kalian itu kayak kuburan, kagak pernah dijadikan sholat, kagak pernah dijadikan tempat ibadah, baca Quran dan lain-lain. Tapi bawa. Ya, Nabi itu menjadikan sholat yang paling afdal itu kalau sholat sunnah di rumah. Itu disebutkan di dalam kitab hadis di Sahih Muslim. Ya, kata Nabi Muhammad, sholat yang paling aku cinta itu di rumah, kecuali kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib di masjid. Tapi kalau sholat sunnah, kata Nabi, yang paling aku sukai di rumah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dikatakan, tidaklah aku ciptakan manusia untuk memakmurkan dunia dan bukan untuk mengumpulkan harta. Bahkan Nabi telah memberikan peringatan kepada orang yang cuma fokus kepada ini. Kata Nabi Muhammad, "Ma uhiya ilayya an ujammi al-ma wa akuna minat tajirin, walakin an sabbaha bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Kata Nabi, aku tidak diutus oleh Allah untuk mengumpulin air. Kenapa dengan mengumpulkan air? Bukan mengumpulkan harta. Sebab di Madinah itu air itu adalah hal yang paling berharga. Makanya ikan sampai sekarang di Madinah ada wakaf Sayyidina Utsman. Bayangin Pak, udah 1400 tahunan yang lalu, tapi wakafnya masih sekarang nih, masih ngalir. Itu kisahnya ketika Nabi dan sahabat sampai ke kota Madinah. Itu susah nyari air Pak. Air di Madinah itu air yang tawar susah. Makanya banyak kita lihat mukjizat Nabi. Ketika di Madinah itu ada sumur, ternyata airnya kagak tawar, diludahin sama Nabi jadi air tawar. Cuma Nabi pernah datang, sahabat yang lain juga pernah datang. Ketika baru datang butuh air, ya sangat butuh air. Namun air hanya dimiliki oleh seorang Yahudi, yang mana Yahudi ini ngejual air tersebut, kalau bahasa kita nggak ngotak gitu harganya. Orang biasa ya udah pakai aja sumurnya, patok harga sekian. Kalau ini kagak, setiap kali satu ambilan. Ya ngambil 1 kilo harganya sekian, ngambil lagi harganya sekian. Wah, harganya mahal. Kalau dalam fikih itu di atas tamanul mithil, di atas harga standar. Ya, kalau udah di atas harga standar itu untuk wudu saja Pak, itu nggak perlu wudu lagi, kita cukup tayamum saja. Misal air habis, ada yang dijual air segini, biasanya ini paling 2.000, 3.000, ternyata dijual 50.000. Berarti udah di atas tamanul mithil, maka kita nggak perlu beli ini air, cukup tayamum saja. Itu kalau dalam kitab fikih. Nah, ini udah parah banget. Cuma sahabat butuh air buat wudu, butuh air buat minum. Maka akhirnya kebingungan siapa yang bisa beli harga selangit ini. Sayyidina Utsman orang yang kaya raya. Beliau dermakan semua harta tersebut untuk membeli sumur ini, dan akhirnya dimiliki oleh para sahabat. Diambil, diminum bisa. Setelah itu masyaallah hadirin, gara-gara beliau beli sampai sekarang itu sumur, walaupun sumurnya enggak ada, tapi hartanya sampai sekarang masih mengalir. Ya, wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Ala kulli hal. Makanya di sini Nabi ketika bersabda, Nabi enggak mengatakan aku diutus oleh Allah untuk mengumpulkan harta, tapi tidaklah aku diutus untuk mengumpulkan air.
dan aku menjadi orang tajirin, pedagang, tapi aku diutus oleh Allah untuk bertasbih dan untuk sujud dan untuk beribadah sampai wafat hatta ya'tiyakal yaqin. Fa idzan, maka kalau seperti itu, sa'adatu kullu ahadin wa kamalihi fil iltizamil amri wa fi ma lahu alladhi li ajlihi khuliq. Maka kebahagiaan seseorang dan kesempurnaan kebahagiaan tersebut kalau dia istiqomah dalam taat, itu bahagia. Kalau dia nggak istiqomah dalam taat, harta, walaupun harta dia miliki selangit, kekayaan udah dia raih, dia nggak bakal mendapatkan kebahagiaan, nggak bakal mendapatkan kebahagiaan. Maka banyak kita lihat yang memikirkan bahwa harta adalah segalanya, tapi dia nggak ada pendekatan kepada Allah, ternyata hidupnya nggak senang-senang, ngerasa kurang, masih kurang lagi. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis. Kata Nabi, walaupun anak cucu Adam itu diberikan satu gunung semuanya emas, dia bakal merasa nggak bakal cukup dengan itu, pengen lagi. Artinya nggak bahagia. Orang yang bahagia itu ada seorang ulama, ada seorang yang bijak di Uni Emirat, pemuda sampai petua-petuanya itu seringkali dipakai oleh orang-orang, dipakai oleh masyarakat. Dan pemuda ini kebetulan dia juga pilot, dia juga dokter, orang yang luar biasa, pintar. Ada satu orang yang mewawancarai, namanya Nadwa. Ditanya, apa kebahagiaan menurutmu? Dia bilang kebahagiaan itu nggak bisa diukur. Kebahagiaan nggak bisa diukur. Sebab kalau kita bilang kebahagiaan itu adalah kekayaan, maka tujuan orang di dalam kaya berbeda-beda. Maka menurutku, kata si Nadwa itu, menurutku kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam keriduan kepada Allah. Sebab yang namanya hidup kan tadi pasang surut, kadang lagi naik banget, lagi nurun banget. Kalau orang meletakkan kebahagiaannya di sini, hidup pasang surut, dia bakal bahagia cuma di sini doang. Kalau lagi surut nggak bakal bahagia, dia ngeluh. Dan banyak orang yang lagi surut malah kufur, malah murtad. Dan kadang juga ada orang udah naik ke atas ini, yang dia pikir ini bahagia, ternyata nggak bahagia juga. Khawatir, hati kagak tenang pada saat di sini. Maka kalau ridho kepada Allah, mau lagi di sini, mau di sini, dia akan menerima apapun yang Allah berikan. Ya, itu ridho. Ridho juga implementasi dari makna la haula wala quwwata illa billah. Orang kalau udah memaknai itu, maka apapun yang akan dia dapatkan, hatta pahit, hatta manis, dia akan ridho kepada Allah, dan itulah sumber kebahagiaan. Artinya benar di sini dikatakan, kebahagiaan bukan dengan harta, bukan dengan hidup yang semua ada, tapi kebahagiaan ketika kita dekat dengan Sang Pemberi kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam khataman nabiyyin alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna jima'al khair wa malakihi taqwallah fis sirri wal alaniyah. Lalu ma'asyar hadirin, di pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan membahas tentang bab pertama. Jadi kalau pertemuan, karena Pak memang kita ini pertemuannya nggak tentu, ya bulan minggu kelima. Pertemuan pertama kita di dalam kitab ini bulan Juni, ini udah bulan September. Jadi ala kulli hal, yang penting kita bukan cuma ngalor ngidul ngomong kayak gitu aja, tapi kita fokus di dalam kitab pembahasannya. Nah ini kita bahas permulaan. Jadi kalau kita lihat tadi permulaan tadi dari awal sampai akhir tentang dua hal, tentang menyadarkan diri kita bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Lalu setelah itu beliau mengajak kepada kita agar mikir kita ini diciptakan untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Makanya ada wal asri tadi, juga ada ayat-ayat yang seperti ujian tadi, sabri wa tawasul haqi wa tawasul sabr. Lalu setelah itu baru beliau akan masuk ke dalam bab pertama. Bab pertama tentang apa? Tentang takwa. Kenapa memang takwa dijadikan pertama kali? Imam Syafi'i mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai orang-orang yang muda di muka bumi ini, kata Imam Syafi'i. Umur pemuda itu bukan untuk main-main, tapi untuk takwa, kata beliau.
Makanya kalau orang kalau udah ada takwa nggak bakal jadi remaja meresahkan. Ya kan itu kata Imam Syafi'i. Wah juga saking pentingnya takwa, setiap Jumatan pesannya sama, nggak pernah berubah-ubah. Jumat ini usikum nafsi bitaqwallah. Jumat depan usikum nafsi bitaqwallah. Jumat yang akan datang usikum nafsi bitaqwallah. Keluar kota, keluar daerah, keluar negara, ikut khutbah sama pesannya usikum nafsi bitaqwallah. Semuanya takwa. Saking pentingnya takwa, setiap minggu diingatin mulu. Setiap minggu diingatin mulu. Nah, insya Allah bakal kita bahas apa makna takwa dan apa saja keistimewaan takwa dan apa ayat-ayat dan dalil-dalil dalam Al-Quran tentang ketakwaan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, baik ayatnya, baik hadisnya, ucapan sahabat dan tabi'in akan kita bahas. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dan diberikan ketakwaan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan mungkin ada beberapa menit lagi Pak, silakan foto. Ya, ada sekitar 3 menit foto.